Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maida Ramasari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230 10 453. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak keislaman atau model keislaman di Indonesia. Apa sih tujuannya saya membuat penjelasan tentang ini? Yaitu tujuannya untuk mengetahui model keislaman apakah yang cocok diterapkan pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini dan untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, saya mendapatkan referensi jurnal dan sebuah web Kemenak di Indonesia, yaitu ada di sini. Islam merupakan agama universal, dinamis, humanis, kontekstual, dan ada yang selamanya. Islam juga merupakan sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan ke seluruh umat manusia tanpa kenal suku, ras, bangsa, juga struktur sosial masyarakat. Islam juga berisi tentang panduan dan juga rahmat bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dari penggalan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam merupakan agama welas asih atau belas kasih kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Dengan begitu, Islam juga dikatakan sebagai agama universal yang termanifestasikan dalam ajarannya, baik dalam bidang tauhid atau akidah, agama, fikih, dan akhlak etika. Nah, dari pernyataan di atas jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia, serta menyerukan kepada penganutnya untuk menyebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu baik bangsa, suku, ataupun golongan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa saja sih model keislaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu menurut Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim itu melihat secara garis besar ada 3 pola pemahaman dan pemikiran di Indonesia. Yang pertama ada tekstual. Apa sih tekstual itu? Jadi sebuah pemahaman murni, jadi agama yang dipahami itu dan dikerjakan itu sesuai bunyi teks secara lafidiyah atau harfiah, atau paham ini tuh sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang berbeda. Nah, pola yang kedua yaitu adalah moderat. Menurut Kiai Hasyim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Nah, model ini itu mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mikotnya. Kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi di sisi lain tidak mengobrak-abrik agama lain. Dakwaannya tidak bertentangan, ketika ada perbedaan semua ditarik ke dakwah. Namun, jika tidak bisa menurut Ketua Tanfiziyah PBNU yang sudah, yaitu model inilah yang dipakai oleh ulama zaman dahulu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang kafir. Mereka memakai prinsip mu'tadilin, tegak lurus tapi tidak ekstrim. Kita menyebutnya Hanifiyatus Samhah. Jadi tanpa merendahkan agama lain, Islam mampu diterima baik. Imbuh Kiai Hasyim. Nah, model yang ketiga nih, yaitu model liberal. Kiai Hasyim memberi pandangan dan ilustrasi, yaitu orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi model tekstual itu tidak kompromi. Jadi, jika moderat itu ada kompromi tapi menekankan pada aspek agamanya. Nah, liberal ini adalah menekankan pada aspek keadaannya. Jadi agama yang mengikuti keadaan. Itu dari Kiai Hasyim. Jika kita ingin agama kita sehat, Kiai Hasyim menganjurkan untuk menggunakan pola Hanifiyatus Samhah yang menyimbangi iktidal kelurusan dengan prinsip akomodasi selektif. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang model keislaman yang ada di Indonesia, tapi yang paling cocok untuk Indonesia yaitu pemahaman atau model moderat, yang dimana Islam itu
menerima perbedaan, mengedepankan kemaslahatan, toleransi, dan saling menghargai dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.